Penetapan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka oleh KPK menjadi pemberitaan utama media pekan ini. Jero Wacik menjadi menteri ketiga di Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi tersangka kasus korupsi. Di sisi lain, kasus Jero Wacik tentunya bisa menjadi pelajaran bagi pemerintahan Jokowi JK, terutama dalam memilih atau menyeleksi anggota kabinetnya. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Masalah ini bersama para jurnalis senior. Telah hadir di studio bersama kami yaitu redaktur pelaksana majalah Tempo, Mas Budi Setiarso, dan juga redaktur pelaksana dari Kompas.com, Mas Tri Wahono. Selamat datang Mas Budi dan Mas Tri. Selamat pagi. Ini selamat pagi, telah hadir bersama kami dalam Berita Satu View. Ini kalau kita lihat menteri ketiga yang aktif setelah ada Andi Malarangeng dan juga Surya Dharma Ali. Nah, kali ini adalah Jero Wacik. Mas Bud, ini kalau Mas Bud sendiri melihatnya dengan penangkapan Jero Wacik kali ini seperti apa? Ya memang sebelum masuk ke situ ini meminjam istilah pemilu itu kan sistematis, masif dan terstruktur. Nah ini memang betul. Belum lepas ya dari tiga. Memang kalau kita lihat korupsi dari akhir-akhir ini kan sudah menjangkau semuanya kan. Agama sudah, pemuda dan olahraga sudah. Saya kira meskipun menterinya tidak terlibat, kesehatan juga sudah banyak diungkap oleh KPK. Dan ini sekarang kita masuk ke sektor energi yang memang dari awal sudah menjadi fokus KPK gitu. Mereka kan pangan, kemudian energi itu merupakan salah satu bidang yang mereka fokus untuk diselidiki korupsinya karena memang besar sekali dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, dalam kasus energi ini saya pikir dari awal ya memang sudah bisa diduga bahwa aliran akhirnya pada kementerian yang dipimpin oleh Pak Jero Wacik ketika Kepala SKK Migas Rudi Rubian ini ditangkap karena menerima suap waktu itu kan. Ketika digeledah kan banyak sekali amplop-amplop yang ditemukan di laci, di meja, bahkan di mobil gitu. Nah ini kan akhirnya jadi pertanyaan, mengapa sekarang banyak sekali menteri-menteri yang akhirnya ya bisa terlibat dengan praktek korupsi ini, mungkin seperti itu. Jadi orang pun melihat di akhir masa jabatannya Pak SBY mungkin makin terungkapnya lagi seperti itu. Mas Tri? Saya melihatnya sih begini, jadi selama ini yang terjadi menteri-menteri ini juga berasal dari kalangan parpol gitu ya. Artinya menteri yang ditempatkan, yang dipilih dari kader parpol ini juga mereka punya tanggung jawab untuk ikut menghidupi parpol gitu, dan yang sudah bukan rahasia umum lah, artinya mereka menggunakan segala sumber daya yang mereka pegang selama ini adalah dalam rangka untuk juga sebagian adalah untuk menghidupi parpol masing-masing gitu. Apakah dengan cara yang legal maupun cara yang ilegal gitu ya. Berarti bukan dipakai sendiri ya, tapi buat parpol. Ya, ada juga dengan dalam kasus Pak Jero Wacik ini yang baru ditemukan adalah untuk kepentingan pribadi. Tapi bukan tidak mungkin kan ini akan dilihat ke hal-hal kasus yang lain dan KPK menyatakan ini masih dalam penyelidikan dan mungkin akan lebih besar kasusnya. Ya, kita tahu bahwa dalam konvensi persnya Mas Bewi juga mengatakan bahwa kasus korupsi Jero Wacik ini ada kepentingan pribadi, ada pencitraan, dan juga ada pihak ketiga nih, yang pihak ketiganya juga belum tahu ini seperti apa. Ya pencitraan ini kan dia membuat semacam diduga ya, membuat semacam proyek-proyek yang setelah diselidiki oleh KPK ternyata itu tidak ada. Jadi ini katanya alasannya karena memang dana operasional menteri itu terlalu kecil sehingga dia membuat banyak sekali rapat-rapat fiktif, proyek-proyek fiktif yang dari tahun 2011 sampai sekarang katanya itu kan nilainya hampir 10 miliar kan, 9, sekian miliar. Dan itu ya saya nggak tahu kalau nilai segitu, saya pikir kemungkinan masuk partainya mungkin terlalu kecil. Yang justru harus diselidiki adalah proyek-proyek yang jauh lebih besar daripada kasus itu ya, yang melibatkan apa yang disebut sebagai mafia migas itu kan jauh lebih penting karena menyangkut hajat hidup orang. Tapi motif-motif dengan proyek-proyek fiktif atau rapat-rapat tadi bohongan seperti itu motif yang sudah biasa. Sudah biasa di pemerintahan kita. Sepertinya motif-motif itu terjadi kan sebenarnya dari pemerintahan yang dulu pun sebelumnya. Kalau kita mengingat dulu kasus misalnya Pak Rohmin ya, Rohmin Dahuri di Kelautan dan Perikanan, dia kan memanfaatkan dana dari luar yang dikumpulkan, yang diminta, yang waktu itu menurut dia ya biasa, sebelumnya juga melakukan itu, tapi ternyata itu kan bagian dari gratifikasi dan korupsi gitu ya. Dan itu ternyata masih terjadi gitu di saat ini, dan saya nggak tahu apakah Pak Jero Wacik semestinya hal seperti itu sudah sangat mudah
dideteksi gitu, sangat mudah orang semua akan tahu gitu kalau ada buktinya. Tapi saya melihat di sini sih Mas Budi, bahwa walaupun ini kasusnya kecil, kalau menurut Gede Pasek ini seperti terpeleset kulit pisang gitu lah, cuma 9,9 miliar. Tapi ini sebenarnya pintu masuk buat KPK. Karena dengan ada bukti yang jelas kasus ini bisa diangkat sebagai kasus korupsi, kesempatan untuk KPK untuk mengacak-acak Kementerian ESDM kasus-kasus yang kemungkinan gitu ya, kemungkinan lebih jauh lebih besar, ini akan jadi mudah. Jadi saya melihat ini lebih langkah strategis dari KPK untuk menyelesaikan masalah korupsi yang ada di ESDM. Ya, kita harapkan seperti itu. Ya, ini kalau dari data Tempo mungkin ada mafia-mafia itu seberapa besar sih mungkin datanya? Ya kita belum sejauh itu, tapi kurang lebih kan kalau kita melihat, kita pernah melakukan investigasi itu, ada satu kelompok yang dia menguasai jalur energi, minyak dan segala macam yang nilai uangnya sangat besar, dan dia memiliki privilege di Pertamina, di Kementerian Energi juga, dan itu sekian lama dia menguasai jalur-jalur itu. Saya tidak menyebutkan orang, tapi waktu itu kita melakukan investigasi yang cukup serius tentang bagaimana satu produk impor minyak yang itu varian baru, belum pernah teruji dan segala macam, dan kemudian dia langsung masuk ke jalur Pertamina. Waktu itu begitu investigasi itu keluar di Tempo, dalam hari yang sama majalah habis karena diborong oleh orang-orang yang kita tidak tahu Jadi yang saya maksud adalah mungkin ya sangat bisa lah ditelusuri siapa sih yang disebut sebagai mafia minyak. Apalagi di mafia minyak ini kan juga menjadi fokus di tim transisi untuk nanti pemerintah baru sebagai objek untuk dimusnahkan kan gitu. Seperti itu. Ya ini kalau kita bilang mafia migas dan juga kasus korupsi untuk migas ini kan memang tidak bisa bermain sendiri, pasti tentunya terstruktur. Ini Mas Dri, Anda dan juga sistematis. Ya, inilah kita berharap dari hasil penyelidikan nanti ini di KPK bahwa bukti-bukti itu tidak hanya berhenti di kasus ini, tapi ini juga bisa terus meningkat gitu ya, bahwa siapa aja yang terlibat dan untuk kebutuhan apa. Ya saya seperti saya bilang tadi bahwa kasus yang satu ini untuk Jerawacik mungkin kasus pribadi gitu ya, untuk kepentingan dia sendiri. Tapi bukan tidak mungkin dari kasus ini mungkin ada hal yang berkaitan yang bisa dilakukan berikutnya gitu ya di sidang ini. Setelah sidang ini kasus ini selesai, seharusnya akan digali lagi kasus-kasus yang lain, sehingga masalah perminyakan ini kan juga berkaitan seperti kasus SKK Migas. SKK Migas ya. Jadi rentetannya. Jadi ada indikasi Kementerian SDM memeras gitu ya ke BUMN, dan waktu itu sempat Bukaren Pertamina ketika dicecar di sidang kasus SKK Migas, dia menyatakan Ruben ini minta uang, dan kalau misalnya tidak diberikan maka akan dilaporkan ke menteri. Menteri ini siapakah? Apakah Jerawacik? Kita nggak tahu. Kalau memang iya, ya ini akan menjadi kasus yang saling berkaitan. Berarti akan ada nama-nama baru atau tersangka-tersangka baru dari... Ya mungkin, meskipun ini kan kasusnya agak berbeda ya, daripada yang SKK Migas. SKK Migas yang waktu itu sudah menyeret juga Pak Sultan Batugana yang jadi tersangka, dan itu alirannya dari SKK Migas, kemudian ke Sekjen, yang Sekjen juga sudah jadi tersangka. Nah dari Sekjen ini kan diduga duitnya masuk ke DPR sebagai THR, sebagai pelicin untuk sidang-sidang di Komisi Energi DPR. Dan saya kira dua kasus yang paralel ini yang sangat mungkin bisa menarik orang-orang yang lain gitu. Apalagi Kadil, kita bilang sistematis dan terstruktur, pasti banyak lagi nama-nama. Tambah satu lagi sih Pak sebenarnya, serakah. Artinya sebenarnya dana operasional, kemudian dana-dana anggaran itu kan sebenarnya sudah benar-benar udah disiapkan dan ada gitu. Kenapa harus mencari dana-dana yang lain gitu? Mereka merasa kurang, selalu merasa kurang gitu. Kurang banyak kan karena ya itu tadi ya. Tapi saya tadi tertarik dengan kata-kata pemerasan. Nah ini kan dana pemerasan ini mungkin atau dibilang pengumpulan dana untuk operasional. Bila kalau kita lihat memang dulu kan ada dana non budgeter, tapi sekarang kan tidak ada, hingga akhirnya ini kah yang dimanfaatkan seperti itu? Sepertinya modusnya sih masih sama dengan modus seperti pemerintahan sebelumnya gitu ya, bahwa mencoba melakukan itu di bawah tangan gitu kan, dan secara administratif mungkin nggak akan ada gitu secara administratif, tapi secara hukum kan ini korupsi gitu ya, ini ilegal gitu kan.
Ya, pengumpulannya saya kira kalau dari keterangan yang didapat di KPK kan dia tadi membuat proyek-proyek fiktif, lalu dari proyek fiktif itu ada rekanan, dari rekanan itu lalu dikumpulkan CV yang kemudian dia bikin semacam proyek sosialisasi, dan sebagian lagi masuk ke kantong pribadi itu kalau menurut KPK. Jadi bukan dari satu perusahaan saja, tapi ada banyak perusahaan dan sebagian kan saya kira sudah juga dipanggil oleh KPK untuk diminta keterangan. Ya saya pikir ini satu tindak pidana yang cukup telanjang gitu ya kalau betul dilakukan seperti itu. Jadi dia membuat proyek fiktif, ada uangnya keluar, lalu dipotong sekian persen atau mungkin sekian jumlahnya gitu, dan kemudian dikumpulkan dan untuk masuk pribadi. Saya kira istri Pak Jarod juga sudah diminta keterangan, anaknya juga sudah diminta keterangan. Nah itu tadi sistematis dan terstruktur kan kalau seperti itu. Sistematis, terstruktur dan serakah tadi ya. Oke, baik kita akan lanjutkan Mas Budi dan Mas Tri usai jeda berikut. Pemirsa Berita 1 View masih akan kembali sesaat lagi.